Halo Warrior, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik ya. Di video kali ini, The B1 masih dengan tips and trick kerennya nih, yang akan sharing mengenai metode atau cara belajar efektif yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya, agar belajarnya lebih bersemangat lagi. Oke nih, menurut kalian kualitas belajar itu diukur dari apa sih? Suatu indikator yang menunjang aktivitas belajar teman-teman ini menjadi lebih efektif lagi. Oke, kira-kira apa nih? Boleh deh kalian kasih masukan di kolom komentar mengenai salah satu indikatornya. Belajar efektif yang nyaman, namun tetap dapat esensi dari belajarnya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, belajar itu nggak duduk doang menurut saya. Belajar itu nggak sebatas membuka buku di saat waktunya. Belajar yang baik itu ketika konsep materi pembelajaran dapat kalian serap dengan maksimal. Namun, untuk mencapai ke arah sana, mungkin banyak sekali tantangan yang sering teman-teman temui. Misalnya, di saat teman-teman lagi fokus-fokusnya nih dalam belajar, tiba-tiba ada notif medsos masuk ke HP teman-teman nih. Lalu teman-teman bukalah notif itu. Setelah itu mampir ke medsos lainnya dan scrolling activity pun jadi berlanjut. Nah, obstacle ini mungkin sering kalian nggak sengaja lakukan di saat belajar. Itu pun termasuk saya, hehe. Kalau kalian gimana nih? Dari sini membuat aktivitas belajar teman-teman jadi terganggu. Akhirnya jadi nggak maksimal dan nggak mencapai target belajarnya. Nah, dalam case ini juga kita sama-sama lihat dan dapatkan bahwa salah satu indikator belajar efektif itu adalah konsentrasi. Lalu bagaimana nih cara agar kita lebih berkonsentrasi lagi saat belajarnya nih? Tentunya tiap orang pasti berbeda-beda dalam menerapkan metode belajarnya dalam mencapai itu. Namun di sini The B1 akan memberikan beberapa tips agar belajar kita nggak kemana-mana atau lebih berkonsentrasi lagi. Semoga ada yang cocok dan bisa diterapkan sama teman-teman nih. Tonton terus sampai habis, semoga bermanfaat. Oke nih, tips yang pertama, pilihlah tempat yang sesuai untuk belajar. Sebelum memulai belajar, teman-teman bisa pilih tempat belajar yang menurut teman-teman paling nyaman. Misalnya, kalau teman-teman merupakan tipe yang gampang terdistraksi, teman-teman bisa pilih tempat-tempat yang jauh dari gangguan, seperti di dalam kamar. Selain itu, pilih juga tempat belajar dengan penerangan atau pencahayaan yang bagus, supaya nggak mengganggu penglihatan teman-teman ya. Oh ya, pastikan juga sinyal internet teman-teman memadai. Siapa tahu kan ada materi yang perlu di-download atau ditonton secara online. Tapi sinyal internetnya jangan dipakai untuk nonton video TikTok ya. Nanti malah nggak fokus deh. Aduh. Tips yang kedua, cobalah untuk merapikan meja atau area belajar teman-teman. Jangankan untuk berkonsentrasi. Mungkin teman-teman bisa nggak mood untuk belajar jika area atau tempat belajar teman-teman itu sumpek dan berantakan, ya nggak sih? Nah, makanya saat ingin belajar, pastikan tempat belajar teman-teman sudah dalam kondisi yang bersih dan rapi ya. Teman-teman bisa pindahkan dulu deh sementara barang-barang yang nggak sedang dibutuhkan, agar teman-teman memiliki space yang cukup banyak. Pastikan juga semua perlengkapan belajar yang teman-teman butuhkan telah tersedia nih. Teman-teman nggak mau kan misalnya pas lagi enak-enaknya belajar nih, tiba-tiba teman-teman lupa bawa charger laptop atau handphonenya. Akhirnya konsentrasi teman-teman jadi buyar deh, gara-gara harus mencari chargernya dulu. Nah, tips yang ketiga, pilihlah waktu dan metode belajar yang pas untuk teman-teman. Setiap orang pasti punya metode belajarnya masing-masing. Nah, teman-teman bisa cari tahu dulu nih, metode belajar teman-teman yang paling tepat itu seperti apa sih? Misalnya, jika teman-teman sulit untuk mengingat istilah-istilah atau poin-poin penting dalam suatu materi, teman-teman bisa membuat rangkuman materi di kertas kecil atau sticky note.
agar bisa teman-teman tempel dan baca berulang-ulang. Dengan menentukan metode belajar yang pas, otomatis teman-teman akan lebih mudah memahami suatu materi. Alhasil, kegiatan belajar teman-teman jadi lebih fokus dan efektif. Selain metode belajar, waktu untuk belajar juga berpengaruh loh. Pilihlah waktu belajar yang membuat teman-teman bisa berkonsentrasi secara penuh. Di video sebelumnya juga, EduBee1 sudah membuat video cara memilih waktu belajar yang efektif. Di sana sudah dijelaskan waktu yang cocok dan efektif untuk dijadikan sebagai waktu belajar. Jadi kita nggak salah lagi nih dalam memilih waktu belajarnya. Pokoknya recommended banget nih video yang ini. Coba deh teman-teman tonton dulu video yang ini. Nah, kalau teman-teman tipe yang bisa belajar sambil mendengarkan musik, teman-teman bisa pilih beberapa lagu yang dapat meningkatkan mood atau konsentrasi belajarnya. Biasanya sih musik-musik instrumen dengan irama yang slow dan menenangkan gitu. Jangan putar lagu yang biasa teman-teman nyanyikan nih. Nanti ujung-ujungnya bukannya fokus belajar, malah karaokean lagi. Aduh. Nah, tips selanjutnya ini merupakan tips yang paling penting. Tentukan batas waktu belajar teman-teman. Nah, belajar juga ada batasnya ya. Jangan mentang-mentang teman-teman anaknya ambis, ingin mendapatkan nilai sempurna di ujiannya nanti. Jadinya teman-teman belajarnya nggak kenal waktu deh. Ujung-ujungnya bukannya dapat nilai bagus, teman-teman malah jadi sakit dan nggak bisa ikut ujian deh gara-gara kelelahan belajarnya. Teman-teman harus bisa menentukan batas waktu belajarnya ya. Jangan sampai kelamaan dan juga jangan terlalu sebentar. Misalnya nih, teman-teman bisa pilih waktu belajar selama 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam itu teman-teman nggak harus fokus terus-menerus nih. Teman-teman bisa kasih waktu istirahat dan jeda sejenak. 1-2 kali sekitar 5-10 menit. Ingat, jangan sampai kelamaan ya. Ini hanya untuk meregangkan badan dan mengistirahatkan mata aja. Dengan adanya waktu istirahat ini, pikiran teman-teman dapat kembali rileks dan fokus kembali. Oke nih, tips yang terakhir atau tips yang kelima, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu tidak membuka sosmed atau game saat belajar. Poin yang satu ini penting banget untuk teman-teman lakukan agar teman-teman bisa lebih berkonsentrasi dalam belajarnya. Selama belajar, usahakan teman-teman nggak membuka sosmed atau game yang teman-teman punya. Meskipun saat sedang istirahat. Kenapa? Soalnya ujung-ujungnya pasti teman-teman bakal keasikan main smartphone daripada belajarnya. Yuk, paling nggak menonaktifkan notif sosmed kalian sejenak selama belajar, supaya teman-teman bisa fokus dulu nih. Setelah belajar, baru deh teman-teman bisa mengaktifkan kembali. Nah, itu dia teman-teman beberapa tips and trick dari EduBee1 yang bisa diterapkan ke aktivitas belajarnya nih. Sekarang teman-teman sudah tahu kan metode belajar untuk meningkatkan konsentrasi itu seperti apa? Cukup sekian dulu nih tips and trick keren dari EduBee1. Jika kalian ingin request tips belajar yang dirasa sering membayangi teman-teman sehingga merusak konsentrasi kegiatan belajarnya, boleh deh ditambahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel EduBee1 karena akan ada banyak banget video keren mulai dari pembahasan soal dan wawasan luas seputar pendidikan tentunya. Ikuti terus media sosial kami, linknya ada di kolom deskripsi. Semangat terus belajarnya dan salam edukasi.